Dan hari ini saya akan memberikan sharing pada Bapak sekalian terkait dengan optimisme 2021 gitu ya. Saling berbagi pengalaman, berikan semangat. Karena teman-teman mungkin melihat ya apa yang terjadi. Oke, itu ya gambaran dari saya. Terima kasih untuk kesediaan Anda untuk hadir di Zoom seminar kita di awal tahun ini. Oke ya, baik. Saya akan saya akan tunjukkan materi saya. Nah, itu sekalian ya. Membuat menyalakan kembang api di mana-mana, cuman kali ini tahun ini kayaknya agak lesu ya. Nggak seheboh tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Semuanya semangat menyalakan kembang api, kan apa? Mewujudkan syukur, sekaligus juga memberikan harapan gitu ya. Di tahun yang baru ini, tahun yang penuh semangat, penuh dengan gairah. Sekalipun saat ini faktanya kita masih dihantui ya. Nah ini ya bahaya ya. Begitu dihantui ada pesimisme di situ kan ya. Nah judulnya jelas ya. Optimisme 2001, time to win back. Wow, ini keren ya. Bagaimana nih waktunya kita sekarang untuk merebut kembali, memenangkan kembali market kita. Baik dari sisi nanti teman-teman dari sisi marketing, dari sisi sales, dari sisi production, apapun bidang Anda. Ya, yang jelas kita punya tagline di sini ya, time to win back. Nah, kita perlu nih teman-teman kalau setuju dengan tagline ini bisa Anda pakai di kantor Anda, ditambah bisa time to win back 2021 gitu ya. Nah, ini memberikan semangat ya kita merebut kembali. Ya syukur-syukur kalau Anda kemarin tercapai targetnya gitu ya. Tapi kalau bagi yang belum tercapai target, ya udah waktunya sekarang kita untuk merebut kembali. Nah, begitu mendengar tema ini, maka di sini ada semangat namanya semangat optimisme di sini. Saya di sini ya. Oke, nah ini seperti ini ya. Jadi harus semangat. Nah, ini judul kita. Bismillah online kita ya. Oke, baik. Kita lihat ya di sini ya. Belum ada pertanyaan tentu ya. Apa sih manfaatnya ketika Anda mau ikut 2 jam ini? Pertama, diharapkan sih Anda punya optimis baru ya, yang positif menghadapi 2021. Sekalipun baru kita dihantui lagi berbagai macam gitu ya. Kenapa kita mesti optimis gitu kan ya? Yang kedua, dapat memotivasi kembali diri kita dan melepaskan diri dari jerat mental block di masa 2020. Kan itu menjadi alasan kita, waduh pasar luas sebagai macam itu. Dan yang terakhir, dapat memenangkan kembali target KPI kita di tahun 2021. Nah, time to win back gitu ya, 2021 targetnya kita. Nah, itulah yang saya mau sharing di situ sekalian ya. Baik, kita mulai ya. Nah, ini ada istilah optimisme versus pesimisme. Oke ya, saya nggak pusing-pusing, ambil aja dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Untuk paham atau keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik. Ya, lihat ya, segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan. Atau sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal. Wah, jadi ada sesuatu segi yang baik, menyenangkan, atau bentuk harapan yang baik dalam segala hal. Nah, nanti kita halnya itu apa saja, tentu kita harus cari ya, misalnya dia. Jadi ini poin ini menarik buat saya teman-teman di sini. Jadi optimisme itu ada aspek sesuatu, ada aspek hal-halnya. Nah, nanti teman-teman bisa mencari nih hal apa saja yang membuat diri saya sebagai profesional di sini memiliki optimisme. Jadi bukan tiba-tiba dia hal-hal ini segala sesuatu atau hal di sini harus dicari. Nah, tentu lawannya optimisme, kalau Anda nggak bisa menemukan optimisme, pasti pilihan kedua adalah Anda akan terjebak pesimisme. Atau pesimisme di sini ya adalah orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan. Kalau di sini punya harapan, di sini tidak punya harapan. Tidak punya harapan baik. Berarti apa dia? Khawatir kalah, khawatir rugi, celaka, dan sebagainya. Orang yang mudah putus atau tipis dia harapannya. Jadi berbalikan deh ya. Jadi pilihannya sekarang teman-teman saya dan Anda adalah menghadapi 2021 ini ada pilihannya dua. Optimis atau pesimis. Kalau Anda pilih optimis, maka Anda akan optimis sepanjang 2021 ini. Tapi kalau Anda berpandangan
pesimis, ya sudah. Maka penderitaan akan terlihat dari gambarnya ketahuan ya. Anda akan selalu sedih terus di sini. Tapi kalau Anda optimis, Anda pakai bendera merah putih, wow, darah merah darahku, gitu semangat gitu ya. Kita berani melompat, berani menghadapi tantangan, tetap ada banyak ya. Tantangan apa di sini? Tantangan kesehatan, tantangan ekonomi. Wow, ini menarik ya. Jadi teman-teman di sini, siapapun Anda dan saya di sini, mari kita memilih ya. Mari kita memilih optimis, duduk satu. Sekalipun lingkungan itu, ya, variabel itu menantang kita ya. Nah, begitu Anda milih optimis, maka Anda wajib mencari. Jadi optimis bukan hanya emosi aja ya. Optimis, yes gitu ya. Itu nggak jelas. Kalau buat saya harus ada rasionalnya. Apa rasionalnya? Anda wajib menemukan variabel-variabel apa saja yang membuat Anda menjadi optimis di 2021 ini. Nah, variabelnya ada banyak nanti ya. Pertama, variabelnya adalah dalam diri Anda. Nah, dulu, apa variabel dalam diri Anda? Gitu ya, Anda temukan. Lalu variabel di luar diri Anda. Nah, nanti begitu luar diri Anda, nanti faktor banyak ya. Berarti pertama ada aspek internal kita, lalu kedua adalah aspek eksternal. Nah, mulai dari diri kita nanti kita belajar, apa namanya, mindset kita. Nah, pertama itu ya, variabel mindset, cara berpikir kita menghadapi hidup di 2021 ini. Kalau kita negatif thinking, ya sudah, pasti kita akan terjebak pesimisme. Itu variabel pertama ya. Kedua, kita sehat. Oh, itu kan ya, kalau kita sehat, kita kuat. Kalau apa, punya kompetensi. Wow, itu dia dalam diri kita ya, banyak ya, punya kompetensi dan suka belajar terus. Nanti kita belajar, kita perdalam. Dari luar apa saja? Nanti kita belajar dari luar. Apa yang dari luar? Yaitu faktor-faktor dari makroekonomi. Apa saja poin-poin yang saya jelaskan ya. Lalu faktor dari company kita, bagaimana? Optimis nggak company kita, perusahaan kita gitu ya. Makanya hati-hati di awal tahun ini. Kalau pimpinannya selalu menggambarkan pesimisme, bahaya banget. Kalau buat saya, ini kesempatan di awal tahun ini, mungkin teman-teman memberikan semangat. Nggak boleh buat hal-hal menakutkan. Tetap semangat. Walaupun pemerintah kemarin baru memutuskan ya, per hari Senin besok ini ada pembatasan. Itu kalau buat saya memang mengganggu ya. Mengganggu. Tapi ada positif juga gitu ya. Tapi tetap harus semangat. Nah, jadi variabelnya harus clear di sini. Ya lagi, kalau tidak punya variabel optimis, maka Anda optimisnya hanya emosional. Karena ikut training, yes gitu ya, harus semangat. Tapi nggak jelas, nggak punya fundamental kuat. Jadi Anda siap dulu variabel apa yang Anda miliki supaya Anda optimis di tahun 2021 ini. Dua variabel dari dalam diri Anda, variabel dari lingkungan. Harus ditemukan. Nah, kalau Anda lebih menemukan banyak negatifnya, bahaya. Artinya apa? Anda pasti akan terjebak pesimisme. Pasti terjebak pesimisme. Makanya halo para pimpinan, para direktur di sini hadir. Di awal tahun ini hindari bicara-bicara negatif. Gitu ya. Hindari bicara-bicara yang menakutkan. Berikan semangat kepada tim. Bangun semangat. Bangun merah putih kita. Wow, itu keren ya. Harus semangat di sini ya. Oke. Jelas ya ini ya. Jadi teman-teman, mulai saat ini, mulai memikirkan variabel apa yang membuat Anda optimis. Oke, teman sekalian. Jadi kita sudah paham sekarang ya. Nah, teman-teman, optimisme bukan hanya stimulasi dari orang lain ya. Pertama, Anda harus menemukan dulu dalam diri Anda apa saja yang membuat variabel dalam diri kita yang membuat kita jadi optimis. Itu dari dalam diri kita. Baru kita lihat faktor eksternal. Apa saja nih? Nah, kalau saya menemukan hal-hal yang membuat kita pesimis, apa yang mesti saya lakukan? Kan begitu ya. Nah, inilah yang kita mau sharing sama-sama di sini sekalian. Supaya kita bisa, apa di sini, kita kembali lagi ke topiknya. Time to win back. Wow, waktunya untuk merebut kembali. Wow, ini keren nih ya. Ini bagus banget kalau dipakai ya. Waktunya untuk merebut kembali. Nah ya. Oke ya, jadinya di sini kita sepakat semua di sini memilih optimis. Oke, memang di 2020 kita fight habis-habisan ya. Jadi Bapak Ibu yang bisa bertahan sampai detik ini nih, sampai masuk 2021, memang pilihannya kemana apa? Adapt or die. Karena perubahannya dahsyat banget. Kemarin kaget ya, tempat saya sendiri kaget-kaget juga. Pada perencanaan 2020 itu udah banyak banget gitu ya. Tiba-tiba bulan Maret pertengahan dihajar sama COVID gitu ya. Langsung apa yang kita lakukan?
Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang atau pribadi-pribadi yang tidak punya daya tahan yang baik, langsung dia nangis-nangis nggak jelas, gitu kan ya. Atau perusahaannya segera tutup dan kolaps. Memang ada tutup secara alamiah, ada juga secara kondisional seperti itu ya. Maka membuat kita kemarin pilihan hidup mati. Jadi Bapak Ibu bersyukur sekarang kepada Tuhan karena pribadi Anda masih ada sampai saat ini, kedua company Anda masih eksis. Gitu ya. Masih bisa. Nah, memang dulu kita sudah waktu di awal itu udah siap-siap untuk bertarung, untuk berkompetisi secara global gitu ya. Mas ternyata kompetisinya berubah. Berubah jadi kompetisi ngelawan siapa di sini? Ngelawan COVID-19. Ada global pandemi ya. Duduk ngeri banget ya di sini misalnya ya. Pilihannya ya dari pandemi bertahap keluarlah peraturan menggunakan 3M, 4M dan seterusnya, lalu kemudian disekat semuanya, dibatasi jumlah yang masuk kerja, jam kerja dan seterusnya. Nah, akibatnya karena dibatasi semua, mau dibatasi apa? Banyak company-company yang kehilangan market, kehilangan pasar, tidak bisa berinteraksi dengan luas gitu ya. Nah, akibatnya banyak yang tutup, seperti industri hiburan dan sebagainya. Nah, mereka nggak belajar gitu ya, nggak cepat belajarnya, nggak cepat recovery gitu ya. Nah, setelah pandemi, mulai kita dihantam oleh resesi. Resesi itu Bapak Ibu sekalian, kita hitungannya pakai GDP ya, Gross Domestic Product. 2 kuartal berturut-turut kita negatif. Nah, kita mulai kan kuartal pertama masih positif di tahun 2020. Kuartal kedua, ketiga negatif langsung ya, -4, -3. Nah, baru begitu 2 kali berturut-turut kuartal negatif, lalu dianggap kita masuk resesi. Nah, itu ya, itu fakta kita ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, Anda bisa lolos gitu ya, masuk bisa berarti apa? Bisa beradaptasi. Nah, memang secara teoris dari penelitiannya dari Harvard University, begitu menghadapi situasi yang sangat darurat cepat gitu ya. Nah, di sini sebenarnya training nggak boleh berhenti. Mau training secara internal maupun secara eksternal harus jalan terus. Supaya apa sih? Supaya setiap profesional belajar terus, menambah pengetahuan baru. Kenapa? Karena pola hidupnya udah baru, polanya baru gitu ya. Berarti apa? Ilmu-ilmu lama sudah nggak berlaku lagi. Berarti cepat Anda belajar teknologi, belajar semua aspek begitu ya. Nah, cepat belajar. Nah, makanya dari penelitian dari Harvard University, sarannya apa? Ada 2. Terus training, terus belajar, setiap profesionalnya, lalu menemukan hal baru. Dengan cara gimana? Yaitu melakukan research. Researchnya apa? Perilaku market gimana sekarang ini? Pasar bagaimana? Nah, disinilah muncullah kreativitas baru. Muncul baru, cara-cara baru. Nah, kenapa? Kan kita sudah menghadapi namanya new normal gitu ya, bukan lagi normal yang masa lalu gitu ya. Nah, makanya Bapak-Bapak, Ibu sekalian, company yang bisa bertahan saat ini adalah dia mampu beradaptasi. Yang nggak bisa beradaptasi, ya sudah, die dia. Selesai. Nah, mudah-mudahan mereka bisa bangkit lagi ya di 2021. Mudah-mudahan ikut lagi di sini ya. Nah, jadi itu kondisi kita yang membuat kita agak terguncang kemarin, mungkin membuat visi baru gitu ya. Memang banyak hal baru yang lain-lain ya. Apa yang membuat kita menjadi optimis secara Indonesia gitu ya. Pertama, vaksin COVID-19 sudah siap diaplikasikan, diterapkan mulai minggu depan gitu ya. Dan presiden kita duluan gitu ya. Semua sudah jalan di sini ya. Sudah di-trial semuanya, semoga semua sehat. Bahkan sudah bikin peraturan lagi negara ya, yang tidak mau divaksin kena denda. Sudah ya, karena memang dikondisikan ini bukan masalah mudah, ini global ya. Jadi kita vaksin dan ini membutuhkan anggaran besar, tapi saya lihat positif ya buat negara kita. Lalu yang berikutnya apa lagi? Ini dia yang membuat kita jadi semangat ya. Kita secara stabilitas nilai tukar kita bagus ya, keren di Indonesia ya, bertahan ya di angka tersebut ya, stabil kita. Dan data ekspor kita yang terakhir di Desember kuartal keempat itu positif. Ekspor kita udah mulai naik, ekspornya itu jadi positif kita. Makanya nilai tukar kita stabil, karena berarti kan nilai tukar itu pengaruhnya ya, nilai tukar uang kita ya, ekspor importnya masuk, maka membuat nilai tukar kita stabil. Dan kita kemarin positif ya. Nah ini dia. Lalu suku bunganya rendah, atau dipertahankan. Berarti apa? Banyak uang kita sekarang ya di sini ya, di Indonesia ya. Nah memang, Indonesia longgar, bisa ya. Mudah di sini ya. Ini membuat kita jadi optimis, berarti bisnis berkembang. Nah, tinggal di sini berikutnya apa? Para pelaku bisnis mau nggak
menjalankan ini. Ini secara makroekonomi kita sudah bagus. Ya. Inflasi kita di tempat terakhir saya dapat total 2020 kita inflasi 1,68%. Biasa kita 4% ya. Ini bagus banget ya. Memang harga-harga turun. Harga turun ya. Nah, apalagi ini baru lagi di research bagaimana pandangan persepsi masyarakat Indonesia menghadapi 2021 gitu ya. Nah, oke ya. Itu tinggi ya. Bahwa prediksi kita akan positif, kita berhasil ya, persepsi responden kita ini positif banget, semuanya bagus. Berarti apa? Mas, itu udah dites, sudah direview gitu ya, bisa berhasil. Yakin bahwa ekonomi akan pulih. Ekonomi kita pulih ya. Nah, oke ya. Itu dasar kita, faktor dari eksternal dari kita ya, faktor dari makroekonomi. Nah, ini membuat kita menjadi optimis. Oke. Ada yang mau sharing lain lagi? Faktor makro ya. Jadi secara negara Indonesia itu keren, gitu ya. Karena buat yang baru berarti belajar ilmu-ilmu yang baru, cari data. Lalu langkah-langkah berikutnya apa? Nah itu sudah data, lalu belajar, lalu melakukan research. Jadi kalau bapak-bapak ibu nggak mau melakukan research, ya sudah selesai, die. Gitu. Nah, mari kita belajar terus ya. Cari data lagi. Jadi bapak-bapak di sini harus cari 2 data. Apa yang membuat kita optimis di 2021? Data eksternal, yaitu data makroekonomik, data mikroekonomik. Apa sih beda makro-mikro? Kalau makro tadi data negara ya, GDP-nya gimana, bagaimana persepsi dunia pada Indonesia, gitu ya. Apa optimis mereka? Tadi udah jelas ya, data dari Bank Dunia, positif kita. Keren. Indonesia bisa bangkit. Data mikro itu data pasar ya. Nah tentu tergantung dari industri Anda. Nah misalnya industri otomotif, apa saja sih yang membuat Anda positif, gitu ya. Apa yang dilakukan? Nah, data lengkap di situ ya. Baru Anda belajar di situ, lihat bagaimana voice of customer Anda. Ini dipelajari terus. Baru nanti Anda membuat karya-karya kreatif. Nah, ini yang disebut namanya teori namanya 3C model, 3C model strategik. Ini dikembangkan oleh Profesor Ohmay. Dikatakan begini, ketika Anda menghadapi resesi, pertama perhatikan pelanggan Anda, customer Anda. Eksternal, yaitu siapa? Customer. Kedua, perhatikan kompetitor. Apa yang dilakukan kompetitor? Lalu, tahap ketiga, lihat diri Anda, corporate Anda. Gimana corporate Anda merespon customer, merespon kompetitor Anda. Nah, ini penting ya. Karena zaman sekarang persaingannya bukan lagi lokal ya, sudah global. Semua bebas masuk kan gitu ya. Semua di sini. Nah, itu dia yang perlu dicari data. Jadi, PR kedua. Jadi, PR kedua itu saya lihat ya. Apa mau ada variabel? Belajar seperti apa ya? Oke. Ada yang mau tanya sampai detik ini, saat ini? Atau mau sharing? Jelas semua ya? Baik, saya akan lanjut lagi materi saya. Nah, jadi variabel udah jelas ya. Sudah di riset kita optimis ya. Indonesia optimis banget ya. Time to win back. Jadi waktunya kita merebut kembali ya. Di sini ya. Jadi semua karyawan. Nah, ini dia yang kita perlu waspadai. Waspada. Pembunuh optimisme. Nah, ini dia. Nah, faktor-faktor ini saya melihatnya adalah kebanyakan dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita sendiri. Apa saja sih yang membuat kita menjadi kita waspada? Mengalir saja, kayak gitu ya. Hidup mengalir saja. Nah, oke. Mengalir itu berarti ada arus, ikut arus berarti ya. Iya, bagi-bagi ikut arus saja begitu ya. Kemana arus kita akan ikut. Nah, lalu saya sharing gini. Bapak-bapak, saya bilang gini ya. Ini ada konsep nih ya, konsep pepatah yang anonimus dari Vietnam. Anonimus ya dari Vietnam. Hanya ikan mati ke bawah arus. Hanya ikan mati ke bawah arus. Artinya apa? Kalau kita manusia hanya hidup ikut arus saja, berarti tanda-tanda kematian sudah ada dalam diri kita. Wow, itu pepatah Vietnamnya gitu ya. Nah, bisa saya buktikan sekalian ya. Apakah benar ikut arus hidup kita? Nah, yang ikut arus itu sekali lagi ya, itu berarti Anda sudah tidak punya lagi rencana hidup. Jadi nggak punya lagi goal Anda dalam hidup Anda. Nah itu ya. Jadi peran Anda nggak jelas gitu dalam hidup ini. Nah harus dibuat ya, bisa lihat ya. Saya pun dengan karyawan saya dari awal tahun sudah katakan semua bikin goal setting. Dari sini apa yang mesti lakukan? Gitu. Itu modal pertama supaya punya optimisme. Contoh, sekalian ya, contoh nih ya. Apa sih goal setting harus kita miliki?
Pertama, goal menyangkut, ya kalau kita di Indonesia kan ya, aspek spiritual. Wow, itu sesuai peran kita kan ya, peran saya mencoba mengecilkan saya sedikit saja ya, peran manusia itu yang sering muncul dipakai umumnya adalah, pertama ada peran spiritual, lalu peran personal kita, pribadi kita, lalu peran sosial, dan peran profesional. 4 gitu ya. Nah, coba dari 4 ini apa goal kita? Gitu ya, goal hidup Anda. Misalnya secara spiritual, saya mau membaca kitab suci, khatam. Dalam setahun ini saya akan baca khatam 3 kali, 4 kali. Nah, itu jelas ya goalnya. Berarti Anda akan optimis, akan lebih dekat kepada Tuhan. Itu ya. Itu pertama. Lalu kedua apa bisa dia? Oh ya, saya mau beribadahnya nggak bolong-bolong. Baca kitab suci aja nggak bolong-bolong. Targetnya sampai 21 gitu ya. Tuntas sampai akhir nanti 31 Desember. Kan tekadnya seperti itu. Contoh ya, goalnya jelas. Atau juga saya pingin banyak sedekah, memberikan amal. Wow, itu contoh aspek spiritual. Itu goal spiritual. Membuat kita punya optimisme. Tapi kalau Anda nggak punya seperti itu, hidup mengalir saja, ya udah nanti kalau nggak bisa baca, nggak sholat yang rajin, ibadah yang rajin, ya karena situasional lah gitu ya. Nah, akan itu lebih gampang dihantam oleh pesimisme. Ya, itu soal spiritual. Ya. Atau mau ibadah ke tanah suci. Wah, itu keren lagi kan ya. Nah, itu contoh peran kita dalam aspek spiritual. Contoh lagi kedua, aspek personal, pribadi. Makanya kan pribadiannya jangan lupa ya, pribadinya harus diurus juga dengan baik. Contoh, menjalankan hobi, belajar, diet. Wah, apalagi situasi seperti gini kan ya, pandemi gini. Saya ingin hidup lebih sehat. Berarti apa? Butuh kata sehat, sehat dan bugar gitu ya. Berarti di situ unsurnya apa? Makanannya harus saya jaga dengan baik. Nggak boleh lagi makanan yang goreng-goreng, banyak goreng-gorengannya. Lebih jelas unsurnya ada 4. Unsur proteinnya, karbohidratnya, unsur dari buahnya, seratnya, lengkap semuanya. Saya atur proses, saya setting. Kedua, saya olahraga. Makanya teman-teman biasa kalau awal tahun ya, mempunyai goal terhadap kebugaran gitu ya. Mau fitness setiap hari, lari 1 jam. Wah, mau sepedahan. Itu pribadi kita. Berikutnya mau jalan-jalan. Mau jaga badan saya supaya lebih bagus. Nah, itu contoh goal secara pribadi. Menjalankan hobi. Nah, itu pribadi ya. Yang ketiga menyangkut apa? Sosial. Saya ingin menyediakan waktu bersama keluarga lebih banyak. Mau jalan-jalan, mau belikan sesuatu buat anak, mau belikan sekolah anak. Wah, banyak deh ya. Sosial, punya goal. Lalu aspek yang terakhir, paling tinggi, yaitu aspek profesional. Saya ingin dapat gaji sekian tahun ini. Saya ingin dapat bonus sekian. Saya ingin punya kekayaan sekian. Nah, itu contoh profesional. Itulah saya bilang, optimisme tidak muncul tiba-tiba. Nah, langkah pertama di awal tahun biasanya optimisme itu harus disetting dan diri Anda sendiri. Mulai dari diri Anda. Yaitu punya rencana hidup. Punya rencana hidup itu tertulis dengan jelas. Nggak boleh tergeletak begitu aja, berserakan. Supaya apa sih? Supaya punya tanggung jawab. Nah, ini penting ya. Jadi Bapak Ibu yang masih belum punya goal setting Anda, nah, tolong dibuat, dicontoh ya. Saya sharing di sini ya. Contoh saya punya ya. Ini contoh aja. Ini contoh teman sekalian ya. Ini contoh goal setting nih. Ini dia teman sekalian. Ini goal kita ya. Aspek peran spiritual, ibadah, baca kitab suci, ibadah ke tanah suci. Wah, contoh ya. Tahun berapa? Prioritasnya ke berapa? Lalu peran sosial saya, membeli rumah, beli kendaraan, pendidikan anak, banyak di sini keluarga besar, komunitas, panti asuhan. Wow, di sini ya. Peran personal saya. Nah, ini punya di sini ya goalnya ya, minatnya, peran profesional. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Makanya setiap saya merekrut karyawan, saya selalu tanya dulu, mana goal setting Anda? Mana goal sebuah, saya mau lihat dulu dong. Bapak Ibu bagi yang HRD nih ya, buat saya penting banget ini. Setiap Anda interview seseorang calon karyawan, coba minta goalnya. Kalau Anda menemukan karyawan yang tidak punya goal, berarti apa? Hidupnya nggak jelas. Wah, gitu ya. Hidupnya ala kadarnya. Hidupnya hanya ikut arus. Nah, ini orang seperti ini gampang terhantam oleh pesimisme. Tapi kalau sudah jelas tujuan hidupnya dan semua tertulis, nah kenapa tertulis sekalian?
Orang tujuan perusahaannya goalnya wajib ditulis, kenapa buat hidup kita nggak ditulis? Emang diri Anda lebih rendah daripada perusahaan? Enggak dong. Makanya teman-teman optimis mulai dari diri Anda. Baru nanti Anda berbagi kepada perusahaan gitu ya. Mulai dari diri Anda sendiri. Tadi kan saya contoh di sini ya. Contoh saya lihat di sini ya. Ini teman-teman. Contoh peran profesional. Kalau Anda di sini sudah menulis dalam mencapai target, udah jelas ya, pasti berdampak kepada perusahaan. Karena berefek kepada gaji Anda, berefek kepada bonus Anda, berefek kepada kekayaan Anda. Nah, ketika Anda melihat karyawan seperti ini punya goal jelas, nah ini wajib diterima nih. Bagus ya, secara kompetisi bagus itu ya. Ini semangat banget, karena jelas banget tujuan hidupnya. Apalagi memilih orang-orang sales gitu ya. Cari seperti ini, punya semangat. Kalau dia nggak punya goal, udah singkirkan aja. Misalnya ya, apalagi tahun 2021 gini ya. Hidupnya nggak jelas lagi, udah situasinya menarik gitu ya. Nggak punya tujuan juga pula gitu ya. Oke ya. Nah, terus kalian, jadi jelas ya di sini ya. Bahwa kita pertama adalah di sini ya. Hati-hati yang disebut dengan tantangan yang disebut tujuan hidup. Ini pembunuh pertama tadi jelas, jadi Anda lawan dengan cara bikin goal setting, sudah dibuat. Lalu berikutnya apa? Punya motivasi. Nanti kita bahas ya, motivasi apa saja di sini ya. Nah, lalu ya biasanya pembunuh lagi yang lain adalah apa di sini? Negative thinking terus dia, negative thinking. Terjebak dalam mental block. Dia terjebak di masalah yang buruk. Selalu punya prasangka buruk terhadap situasi gitu ya. Nah, justru dengan ada masalah, kita menjadi menarik ya di sini ya. Untuk kita berkembang harusnya. Kita harus cari ya. Selalu punya prasangka buruk. Nah, ini orang seperti ini bahaya. Pasti dia akan terjebak dengan pesimisme. Suka menyalahkan dan banyak alasan. Suka menyalahkan perusahaan lah, menyalahkan dirinya lah, banyak alasan lah, pembenaran bahwa dia lemah gitu ya. Ini racun ya. Sekalian semua di sini. Ini racun banget ya. Racun pembunuh optimisme. Tidak suka dengan perubahan. Sekarang perubahan belum dahsyat banget. Gitu ya. Perubahannya dahsyat banget. Jadi Anda tinggal milih sekarang. Mau berubah atau enggak? Adapt or die. Gitu ya. Nah, kita masuk ke tahun kedua nih kan ya. Terus semangat ya. Kita harus bantu negara kita. Melalui perusahaan kita dan melalui profesi kita ya. Mudah terjebak rasa bersalah. Nah, ini ya berpanjangan. Kita harus cepat ya. Udah salah ya udah. Mohon maaf, minta maaf, kita berkembang lagi ya. Kurang terlatih secara emosionalnya ya. Gampang emosi negatifnya gitu ya. Emosi ada dua ya. Emosi negatif, emosi positif. Emosi negatif contohnya apa? Sedih, marah, takut. Itu menurut siapa? Menurut Profesor Richard Warga ya. Sedih, marah, takut. Waduh, takut menghadapi hidup ya. Wow, ini ya. Kalau positif gimana? Emosi positif. Yaitu senang dan cinta. Jadi bahagia dia dan dia mencintai ya. Dia punya rasa bahagia dan mencintai profesinya. Mencintai bisnis ya, mencintai lingkungan semuanya ya. Nah, ini penting banget. Lalu berikutnya apa? Orang ini mudah menyerah, lemah dia karena adversity-nya tuh lemah gitu ya, nggak terlatih dia menghadapi kesulitan hidup. Maka tadi dikatakan belajar terus, nggak boleh berhenti, belajar terus. Ini racun ya, teman sekalian ya. Tidak melakukan monitor, kita wajib melakukan feedback. Cek terus, kembangin terus cara-cara baru kita ya. Terus nanti kita lihat ya. Mudah terpengaruh pesimisme optimisme orang lain. Hati-hati di sini ya. Orang lain boleh menstimulasi kita, tapi kita nggak boleh kita terpengaruh ya. Kecuali yang optimis ya, semangat kita ya. Malas belajar meningkatkan potensi Anda. Ini bahaya ya. Kalau Anda nggak pernah belajar lagi, lemah ya. Nanti saya akan beritahu berapa banyak sih beli pelajari gitu ya. Tidak punya guru, tidak punya mentor, nggak mau belajar dia. Banyak bicara, nggak ada action. Nah ini jadi berapa banyak nih? Ada 5, 10, 15-an ya. Pembunuh autisme. Masih banyak lagi yang lain. Semoga Bapak Ibu di sini terhindar dari tadi ya, pembunuh optimisme. Mulai tadi bertindak, siapkan diri Anda dengan baik. Ya. Nah, berikut kita lihat. Lalu gimana dong membangun optimisme kita? Nah, time to win back 2021. Gimana caranya? Anda harus lihat seperti gambar ikan ini. Melompat. Jangan lagi di kolam yang sama. Jangan lagi melakukan tindakan yang sama. Apalagi tindakan samanya nggak berhasil gitu ya. Gagal ya. Berani melompat seperti pindah ke kolam yang baru. Nah, di sini artinya apa? Anda berani bergerak ke zona baru. Bukan di comfort zone Anda yang lama gitu ya. Yang nggak berhasil. Makanya di sini dinasihati oleh Albert Einstein begini ya.
hanya orang gila yang menginginkan perubahan, namun tindakannya terus sama. Artinya gini, jadi kalau saya bisa bahasakan lagi, kaitan dengan optimisme gitu ya, hanya orang gila yang menginginkan perubahan di tahun 2021, namun tindakannya terus sama seperti tahun 2020. Itu orang gila tuh sebenarnya ya. Udah nggak berhasil, masih diikuti pula pola-polanya. Nah, jadi optimis baru di sini didorong apa? Anda, saya harus berani berubah. Untuk apain sih? Untuk merebut kembali sesuatu yang belum kita capai. Apa saja? Tadi aspeknya ada aspek personal kita, pribadi kita, juga ada aspek corporate, company kita. Semua terukur dalam KPI. Sama juga tadi kan, yang jelas kita pun tadi sudah membuat KPI buat pribadi kita tadi kan ya. Aspek spiritual, aspek sosial, aspek personal, aspek profesional. 4 aspek itu. Memang banyak lagi aspek lainnya. Ada peran politik boleh, peran lingkungan juga boleh ya. Tapi saya hanya masuk 4 saja yang biasa kita hadapi gitu ya. Jadi gimana? Siap melompat, siap keluar dari zona aman Anda. Berarti di sini setiap profesional dipaksa apa? Mempunyai inisiatif dan kreativitas baru. Optimisme adalah dikondisikan Anda punya apa? Inisiatif dan kreativitas baru. Supaya apa? Supaya bisa melompat ke tempat zona yang baru atau melompat ke new normal yang lebih ekstrim gitu ya di tahun 2021 di sini. Karena jelas bahwa tadi presiden kita sudah jelas ya, kita akan berinovasi. Kita akan memenangkan Indonesia gitu ya, sama-sama. Kita semangat semuanya ya. Jadi berani keluar dari zona aman Anda. Nah, gimana caranya? Mari kita lihat lanjutnya. Ya. Ini dia caranya tuh sekalian. Tadi saya katakan apa? Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar, ya. Jangan berhenti belajar. Nah, ini PR keempat. Setiap kita profesional yang punya optimisme di 2021 harus belajar. Belajar hal-hal yang baru. Berani membaca buku kembali. Membaca referensi. Membaca jurnal. Membaca literatur-literatur. Seperti apa? Supaya apa sih? Tambah pengetahuannya. Nama pengetahuan baru ke dalam pikiran kita di sini ya. Pengetahuan baru di situ dari mana? Nah, ini caranya sekalian ya. Menambah pengetahuan banyak cara. Anda bisa ikut training seperti ini. Bisa di-training oleh perusahaan, di program training oleh perusahaan. Maka tadi kan jurnalnya Harvard University. Ketika menghadapi resesi, jangan berhenti belajar. Terus belajar. Supaya apa? Punya skill. Skill apa? Untuk memperhatikan. Nah, memperhatikan customer kita. Gimana voice of customer kita saat ini? Gimana suara pelanggan? Yang kedua, gimana gerakan kompetitor? Nah, baru yang ketiga, gimana company kita merespon itu? Harus wajib punya ide baru. Kalau tidak, pasti Anda akan terjebak pesimisme. Nah, ini caranya ya. Jadi, PR keempat. Berarti teman-teman harus belajar. Lalu gimana caranya? Bisa training? Kalau training kan company, apalagi sekarang ya. Training itu terbatas sekali. Berarti Anda punya kemampuan namanya self-learning. Belajar mandiri. Belajar mandiri ini penting sekali misalnya ya. Semua informasi sekarang tersedia di internet. Semua tersedia di YouTube. Semua tersedia di Google. Mbah Google. Anda bisa cari informasi apa saja. Nah, disinilah belajarnya harus terstruktur. Gimana belajar terstruktur semua sekalian ya? Jadi ujungnya apa sih? Kenapa harus belajar? Supaya Anda bisa berpindah tadi dari zona yang lama ke zona yang baru. Kalau Anda nggak belajar, berani sih berubah, tapi konyol. Anda akan die di situ gitu ya, kalau Anda nggak belajar. Gitu kan ya. Jadi optimisme itu sangat rasional. Ya, persiapkan diri belajar terus. Nah, kalau nunggu perusahaan boleh-boleh saja, company berkat training terus menerus gitu ya. Tapi kan
terbatas. Nah, mau tidak mau sekarang setiap company, setiap direktur, setiap manajer, setiap HR departemen wajib mendorong semua karyawannya belajar. Dan di-setting, dibuat standarnya. Jadi belajar mandiri itu wajib distandarisasi itu saya lihat ya. Nggak boleh suka mereka, nggak bisa. Karena efeknya kemana? Efeknya kepada kreativitas perusahaan. Jadi kalau tahu ini faktor, jadi kan gini, dalam teori sistem gini ya, ada input plus output. Outputnya kan kreativitas, inisiatif. Gimana prosesnya? Belajar. Inputnya apa saja? Inputnya buku-buku referensi baru seperti apa, kan gitu ya. Belajar. Jadi Bapak sekalian, dulu waktu saya kerja di suatu perusahaan asing, bahkan membaca buku dibuat credit point. Berapa yang sudah dibaca? Itu menjadi poin ya, menjadi SKS. Karena bacaan kita menentukan berapa banyak ide kreatif kita. Jadi agak sulit Anda untuk kreatif kalau tidak punya referensi baru. Oke, misalnya dipaksa. Nah, belajar ya. Nah, apa yang bisa dipelajari? Ya, pertama ini kita lihat membaca buku. Nah, ini kita lihat ya. Ini saya baca dari berbagai referensi yang saya baca. Pertama, tentu yang dibaca adalah hard skill. Hard skill itu apa sih? Contoh, Anda di bidang keuangan. Berarti belajarlah buku-buku keuangan terbaru. Gimana model keuangan terbaru nih? Efek dari pandemi, efek resesi ini. Apa buku yang baru nih? Buku referensi. Memang buku referensi itu, buku-buku textbook, memang sudah ketinggalan 2-3 tahun ya. Itu biasanya sudah ketinggalan 2 atau 5 tahun. Nah, kalau saran saya adalah bagi profesional di sini, baca yang namanya jurnal. Jurnal itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, tentu secara kalau perusahaan sih bisalah beli aja, berbayar gitu ya. Buku-buku baru, jurnal baru gitu. Apa sih ide-idenya? Karena gitu kemudian jurnal itu selalu diupdate, cepat dia update. Karena itu para peneliti, para dosen-dosen, para doktor gitu ya, wajib melakukan semua risetnya wajib ditulis dalam bentuk jurnal. Kalau zaman saya dulu kuliah nggak dipaksa ya jurnal. Sekarang para mahasiswa wajib mempunyai jurnal, gitu, masuk ke jurnal. Kalau dia bagus bisa lulus jurnal sampai jurnal internasional ya. Nah, baca hard skill itu 60%, yaitu kalau Anda bidang keuangan, belajar keuangan. Sampai apa sih? Gimana belajarnya, Pak? Tentu pola belajarnya seperti leveling, contoh kalau pendidikan S1, ya Anda menguasai teori dasar. Konsepnya ya. Kalau Anda ikut pendidikan S2, berarti kemampuan problem solving makin bagus. Jadi pengetahuan itu dipakai untuk melakukan pemecahan masalah, karena sudah multivariabel. Ini dia S2. S3 apa sih S3? Mempelajari filosofi dasar kembali. Contoh ya. Apa konsep gelas? Ini gelas ya, tangan saya di gelas. Apa konsep gelas? Nah, misalnya gelas disebut, gelas adalah bahan dari kaca, gitu ya. Wah, gitu ya. Kalau udah jelas gini, gelas adalah penampung wadah atau wadah untuk penampung air minum, gitu ya. Nah, ini kan ngerti, gelas adalah penampung. Berarti kalau penampung apakah bentuknya seperti ini saja? Bisa beda-beda. Bisa jadi gelasnya berubah jadi seperti ini, gitu ya. Bisa jadi seperti ini gelasnya. Bisa ada jadi macam-macam. Asal ngerti aja ini. Minum gelas. Gelas ini ada dia menampung. Nah, tinggal kita buat kreativitas baru. Wadahnya kah, packaging dirubah. Asal ngerti filosofi dasarnya. Contoh lagi. Misalnya Anda di tengah hutan. Di kepala Anda punya konsep adalah minum pakai gelas. Di hutan cari-cari gelas, susah nyarinya, apalagi Anda nggak bawa gitu ya. Karena Anda sudah mengerti filosofi dasarnya, gelas adalah wadah. Maka teman-teman pasti akan mencari suatu bentuk apa? Wadah. Wadahnya dari apa saja? Bisa dibuat dari daun pisang, ketemu daun ambil air untuk diminum. Jadi wadah dari daun pisang atau daun apapun juga dibentuk menjadi wadah seperti gelas. Nah, itulah kalau Anda belajar S3. Nah, Anda nggak perlu sambil belajar S3 seperti saya gitu ya. Tapi pola pembelajaran Anda seperti itu konsepnya. Pelajari buku itu, Anda mengerti konsep dasarnya, ngerti banget ya, teorinya hafalin dulu, apa yang dikerjakan harus hafal, wajib kalau buat saya. Yang kedua, mampu menghadapi berbagai masalah, bisa menemukan masalah. Nah, ini teman-teman lihat ya trennya ya. Bisa melihat masalah, bisa memecahkan masalah.
bisa melihat potensi masalah, bisa mencegah masalah muncul. Bahkan Anda bisa memunculkan konsep-konsep baru, teori baru. Nah, itulah orang yang rajin belajar. Kenapa penting belajar? Nah, itu dasar kenapa ada orang kreatif dan tidak kreatif. Lihat aja bacaan bukunya. Ya. Nah, ini hard skill 60% komposisinya. Jadi kalau Anda membaca 100 halaman ya, 100 halaman, berarti 60 halaman. Ini misalnya per minggu, 100 halaman per minggu, berarti 60 halaman hard skill. Yaitu apa? Bidang-bidang yang menopang profesi Anda. Secara hard technical. Baru yang kedua, soft skill. Soft skill itu contohnya apa? Belajar ini ilmu motivasi, ilmu apa lagi? Ilmu optimisme, ilmu etika gitu ya. Banyak di situ ya, soft skill ya. Komunikasi sebagainya. Nah, itu 30% bobotnya. Lalu belajar general skill, pengetahuan umum. Misalnya Anda bidang pabrik. Kok mesti belajar sih ilmu makroekonomik, kondisi makro, kondisi mikroekonomik? Harus tahu dong. Anda produksi untuk siapa? Untuk pasar. Pasarnya gimana sekarang? Nah, itu belajar namanya general skill. Nah, itu misalnya wajib dibaca. Kita lihat referensi negara-negara, gimana pola membaca para profesionalnya. Contoh nih, ini saya baca dari beberapa data ya. Profesional Amerika di USA di sini, yaitu rata-rata membaca buku 2.500 halaman sampai 3.500 halaman per minggu. Per minggu. Jepang 2.000 sampai 2.500 halaman per minggu. Per week ya. Singapura, nah ini negara yang paling dekat nih. 1.000 sampai 1.500 halaman per minggu. Bahkan teman-teman, sejak kejadian pandemi di bulan Januari masuk Singapura, di bulan Mei, negaranya Singapura sudah bisa mendokumentasikan 100 profesi baru akibat pandemi. Dan rakyatnya disuruh apa? Bagi yang mau merubah profesi, silakan datang melapor ke negara. Kami akan latih 100 profesi baru. Bisa lihat ya. Karena dia apa? Belajar. Negara kecil gitu ya. Kalau dihantam sama sih kan dia jatuhnya luar biasa ya. Indonesia tadi saya katakannya, kita hanya defisit 6% ya. Mereka bisa sampai 20%, 20% ya. Pokoknya Indonesia paling keren untuk Asia Pasifik ya. Dari segi defisit budget. Ya, misalnya ini saya pakai fakta-fakta kemarin ini data dari Kementerian Keuangan ya. Nah, jadi belajar terus ya, Singapura kecil ini. Nah, berapa Indonesia Anda dan saya membaca bukunya? Berapa halaman? Teman-teman harus bisa merespon. Berapa halaman? Nah, ini membuat sekali lagi kenapa harus baca buku? Inilah satu variabel memicu kita memiliki apa? Optimisme baru. Kalau nggak membaca buku sudah, Anda hanya menggunakan ilmu-ilmu lama yang sudah kadaluarsa, gitu ya. Teman-teman lama yang sudah kadaluarsa, sudah nggak lagi update, nggak update lagi, sudah selesai. Nah, teman-teman, makanya saya bisa melakukan hipotesis ya. Ini saya belum melakukan research. Saya perhatikan, nah contoh ya, kalau para manajer, para pimpinan gitu ya, selalu marah-marah saja, awal tahun udah marah-marah gitu ya. Memang nggak jelas. Bukan memberikan solusi gitu ya, memberikan ide-ide kreativitas gitu baru ya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Kenapa para leader terlalu mudah marah? Padahal anak buah itu tidak butuh marah-marah Anda, gitu ya. Tidak butuh marah-marah Anda. Mereka butuh ide, butuh stimulasi ide-ide kreatif, gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa para leader itu mudah marah? Nah, ini baru saya belum melakukan riset ya, tapi ini hipotesis saya. Karena kan manajer atau leader kan selalu mau ngomongin hal yang sama berulang-ulang. Pagi-pagi ngomong itu, pagi-pagi ngomong itu lagi. Lama-lama kesel. Sebel dia. Target nggak tercapai. Karena ngomongnya hal yang sama. Nah, kata Albert Einstein tadi gimana? Nah, kata Albert Einstein gini kan ya. Hanya orang gila yang ingin perubahan, namun tindakannya terus sama. Lama-lama kesel sendiri. Gitu ya. Nah, ini tentu sekalian ya. Karena ngomong-ulang dia kesel. Dia jadi marah, nggak punya solusi, gitu ya. Makanya solusi optimisme adalah kenapa mesti baca buku. Jelas tadi 3 aspek ya. Pertama, Anda harus bisa menguasai ilmu Anda, bidang kerja Anda. Hafal, mengerti. Kedua apa? Bisa memecahkan masalah, bisa menemukan masalah, bisa menemukan potensi masalah, bisa melihat peluang-peluang dari pekerjaan Anda. Lalu bisa memberikan solusi di situ.
Nah, ini problem solving di level S2 ya gitu ya. Lalu kenapa bisa belajar? Anda mengerti sampai tingkatan filosofinya. Jadi kerja nggak seperti robot. Ini bisa nikmat hidup kita ya sekalian. Nah, inilah saat-saat kita menjadi optimisme dalam kehidupan kita. Dipaksa baca buku untuk konseling. Kenapa? Karena dipaksa punya ide. Jadi ini tuh bukan suatu hal kebetulan, tidak. Memang diprogram, disengaja. Dan itu teman-teman kalau ikut pelatihan saya tentang the way of thinking, ya, nanti belajar ya. Nah, saya nanti tanggal berapa ada training juga the way of thinking gitu ya. Outputnya setelah training, setiap hari level operator, saya lagi melatih beberapa company ya, level operator itu wajib menemukan 1-3 masalah, potensi masalah, peluang. Wajib menemukan setiap hari. Level leader sampai supervisor, officer, itu 3-5. 3-5 per hari. Level manager di atas 10, tentu kan manajer lebih luas gitu ya. Nah, dari data itu baru Anda memberikan ide-ide kreatif. Karena saya dipaksa ya waktu saya belajar. Waktu saya di Jepang juga saya dipaksa ya belajar. Saya tahu manfaatnya. Dan saya mengerti gitu ya. Jadi bukan kesadaran. Jangan gunakan ilmu lama, apalagi gagal gitu ya sekalian. Nah, kalau begitu, gimana caranya? Supaya punya ide baru, maka harus ada apa? Harus ada sesuatu yang baru dimasuk ke dalam pikiran kita. Harus ada referensi baru. Harus ada informasi baru yang masuk ke dalam pikiran kita. Yang untuk kita keluarkan kembali. Untuk apa? Pertama, menemukan masalah. Menemukan potensi masalah, lihat peluang-peluang. Baru memberikan ide kreatif. Itu dasar teoritisnya. Konsepnya seperti itu, kalian. Nggak bisa tidak muncul. Ya. Nah, kalau gitu, kalau wajib belajar, berapa halaman Anda mesti belajar di 2021 ini? TK-nya berapa halaman? Yang dibaca jadi per minggu ya, per minggu. Jadi standar internasional itu per minggu gitu ya. Berapa halaman Anda mesti baca buku? Sama kayak Amerika? Kalau Anda nanti punya kesempatan main-main ke Amerika ya, saya udah berapa kali ke sana gitu ya. Di mana-mana orang belajar, duduk di taman, baca buku, di kereta, baca buku, semuanya gitu ya. Lagi santai baca buku. Di Jepang juga sama, gitu ya. Semua baca buku. Kalau kita ngapain? Update status gitu ya di WhatsApp kita ya. Sedih banget ya. Apalagi kita Indonesia pinter-pinter. Oke ya. Teman-teman, sekalian lanjutkan lagi. Rupanya. Tadi saya katakan ya, kalau Anda tidak membaca buku, tidak belajar, kalau menunggu training dari perusahaan terlalu lama. Jangan salahkan perusahaan kalau Anda nggak berkembang. Salahkan diri Anda sendiri. Kenapa Anda tidak punya inisiatif untuk belajar? Gitu ya. Inisiatif kita setelah belajar yang namanya optimisme adalah optimisme itu semuanya rasional. Variabel berikutnya tadi yang keempat adalah belajar dengan jumlah halaman yang pasti. Ya, mau 10 halaman per hari, 50 halaman per hari, mau 1000 halaman boleh. Yang penting apa? Outputnya nanti harus jelas, yaitu apa? Inisiatif dan kreativitas. Outputnya apa lagi tadi? Bisa melihat masalah. Bisa melihat potensi masalah. Bisa melihat peluang-peluang. Kalau Anda nggak baca hal baru, sulit lihat masalah. Kenapa? Karena terjebak comfort zone-nya. Gitu ya. Clear ya? Sekalian ya. Silakan Anda tulis. Baik. Nah, jelas di sini. Nah, baru dilatih ya. Apa yang sudah Anda ketahui, dilatih skillnya, dibuktikan dengan itu tersebut ya. Jadi, seberapa pengetahuan sudah terbenam di kepala Anda, buktikan dengan skill Anda. Apa buktinya? Pencapaian target. Kedua tadi apa? Melihat masalah. Jadi pembuktian skill Anda di sini lihat ya. Buat saya skill adalah skill pencapaian target. Kedua, mampu memberikan ide kreatif. Inilah bukti dia belajar. Nah, baru pendukung yang utama. Punya attitude. Tadi kan belajar ya tadi soft skill ya. Maka walaupun dia sedikit porsinya, tetapi mempengaruhi sangat besar ya. Merubah attitude. Nah, ini attitude kita ya. Punya konsep diri yang bagus, punya fisik yang bagus, punya psikis yang kuat, punya motivasi yang kuat. Oke ya. Terima kasih teman-teman ya. Jadi membaca buku ada 10 halaman boleh ya, beberapa halaman saja. Itu PR yang keempat. Jelas ya? Nah, baik. Saya lanjut lagi sekarang. Berarti kita lanjut lagi berikutnya. Kita lihat. Apa saja yang mesti dimiliki emosionalnya? Nah, ini teman-teman ya. Pertama, ya tentu IQ Anda pasti sudah bagus. Kenapa? Sudah pas perusahaan. Tadi latih emosionalnya dengan baik gitu ya.
Tadi jangan sampai emosi negatif. Apa emosi negatif tadi? Contohnya takut, sedih, marah-marah, nggak penting ya, sekalian ya. Bukti ide kreatif seperti apa? Kembangkan ide positif. Apa positif tadi? Rasa bahagia, rasa cinta. Ya, rasa bahagia, rasa cinta gitu ya. Senang, ada bahagia kerja banget ya. Masih bisa bekerja saat ini, itu luar biasa company ya. Lalu latih Anda menghadapi kesusahan-kesusahan ya. Latih versi tantang Anda. Nah, cara menang gimana tadi? Cari ide-ide kreatifnya. Lalu secara fisik harus bagus ya. Tadi jaga buat Anda, dan yang paling tinggi ya, tetap percaya kepada Tuhan. Spiritual kita harus bagus ya. Oke, nah, bangun kecintaan kepada profesi Anda. Nah, ini penting banget ya. Supaya Anda punya optimisme kembali. Coba memperbaiki cinta Anda kepada profesi Anda, pada pekerjaan Anda. Refleksikan lagi. Oh, I love my job. I love my company. I love my product. I love my customer. Nah, di sini begitu I love berarti apa? Emosi cinta di sini ya. Dan terus dibuktikan dengan apa? Ide-ide kreatif seperti apa? Jadi jangan sekedar cinta doang. Apa idenya, bro? Sis, mana ide-idenya? Jangan cuma ngomong cinta doang ya. Mana ide-idenya? Karena perusahaan butuh apa? Butuh ide. Butuh pencapaian target gitu ya. Supaya kita buktikan optimisme kita. Mencintai. Semua gitu ya. Profesi dan seterusnya. Nah, ini penting ya. Nah, berikutnya pada sini tadi. Time to win back 2021. Gimana caranya? Kembali rasional apa? Mencapai target. Nah, ini penting ya. Gimana caranya? Ya, pikirkan ya. Aku seperti apa? Belajar tadi, skillnya gimana? Pelajaran tadi, saya sudah tahu tadi ya. Belajar dengan Anda belajar tadi, maka Anda bisa menemukan apa? Apa masalahnya? Apa masalah? Apa peluang-peluang? Supaya target bisa tercapai. Untuk apa? Mencari profit, mencari revenue, orang marketing di sini, menurunkan cost, orang operation, dan seterusnya ya. Nah, supaya kita tercapai. Dan inilah dasar kita. Jadi, optimisme kita itu sangat jelas, yaitu dalam rangka pencapaian target kita. Dan bisa, gitu ya. Apalagi tadi bersama Tuhan, gitu ya. Percaya dengan Tuhan, akan diberikan keberkahan, gitu ya, rezeki, dan seterusnya. Kalau buat saya sangat hal prinsip, gitu ya, harus lakukan itu. Nah, baru di sini ya, tadi mengembangkan inisiatif. Sekali di sini ya. Bisa menemukan masalah, bisa mengatasi masalah, melihat peluang-peluang di sini ya. Nah, disinilah teman-teman wajib setiap karyawan itu punya ide baru. Kalau dia tidak bisa menemukan ide baru, kalau kayak Einstein tadi, masih menggunakan gaya lama. Padahal situasi sudah berubah, tapi nggak bisa menemukan masalah. Nah, ini ya, bahaya ya. Jadi buat kita di sini, stop namanya, mau menyenangkan bos ya. Kalau tanya, kalau buat saya, untuk sekalian ya, saya sama karyawan saya selalu mengatakan gini, setiap hari, saya terus tanya, ada masalah di kantor? Kalau anak buah saya mengatakan tidak ada masalah, justru kamulah sumber masalahnya. Kenapa? Karena kamu tidak peduli dengan company ini. Yang kedua, kamu tidak bisa melihat masalah. Padahal masalah sudah berubah setiap hari. Saya tegas gitu sekalian ya. Jadi kalau dikatakan tidak ada masalah, justru adalah sumber masalahnya. Kenapa? Apalagi konsep kita kan selalu improvement ya. Berkembang terus. Cari masalahnya, konsep masalah yang lihat. Nah, karena berapa? Karena dia tidak bisa lihat masalah, karena dia tidak belajar. Kalau dia belajar, pasti menemukan hal baru lagi ya. Maka hal yang lama jadi masalah gitu ya. Karena seperti itulah konsep kita belajar. Nah, dari situlah punya ide kreatifnya. Kan saya minta setiap hari ya. Belajar mereka ya. Belajar dari YouTube, belajar dari Google. Semua saya minta. Dan saya minta kirim ke WhatsApp saya di grup. Apa yang kamu pelajari satu hari ini? Saya tantang gitu ya. Karena saya tahu persis banget. Kalau kita nggak belajar, pasti akan kelibas sama situasi seperti gitu ya. Karena kita optimis, maka kita belajar. Sekali lagi ya. Karena kita optimis, maka kita belajar. Ini waktu kita untuk merebut kembali 2021. Sudah PR betul ya. Jadi PR kelima. Berapa ide target Anda? Tadi saya katakan beberapa kali company ya. Wajib kalau level operator atau staff 1-3 ide per hari. Level leader sampai officer itu 3-5. Level manager di atas 10. Oke ya. Clear ya. Tanda kutip agak disistemkan, dipaksa. Kalau nggak dipaksa, susah teman-teman ya. Ini penting buat diri kita sebagai profesional dan penting bagi company kita supaya apa? Bisa bertahan, bisa adapt. Kalau nggak lakukan itu, teman-teman, kelibas company kita. Susah nanti kita ya. Nah, jadi halo para direktur, para owner di sini hadir, para manajer, kondisikan di company kita supaya kita makin jelas optimisnya. Semuanya terukur, gitu ya. Oke, lanjut lagi ya.
Gimana dong secara mindsetnya? Harus positif. Hati-hati ya. Tadi kan tetap diganggu oleh lingkungan kita. Yang tadi, masih ada pandemi. Pemerintah tahun depan, minggu depan sudah membuat peraturan baru. Kerja dari rumah, work from home 75%. Berarti di kantor hanya 25%. Itu ngeri banget misalnya dia. Itu hal negatif. Tapi kita positif, gimana caranya menghadapi ini? Memang semua kepentingan jelas, yaitu untuk mengurangi jumlah yang terpapar COVID. Nah, tetap jaga positif di sini ya. Pikiran Anda jangan sampai terpapar, karena memang di dalam pikiran ini sudah ada hal negatif ya. Hati-hati ya. Secara teoritis, menurut Deepak Chopra, di dalam pikiran kita sudah ada faktor 70% negatif. Di sini. Gampang sekali ya. Jadi, kita bisa mengendalikan pikiran kita. Sekalipun positif, dia masuk bisa negatif, keluar kita, output kita. Sekalipun dia negatif, bisa jadi positif. Tergantung pilihan kita dalam mengolah stimulasi dalam pikiran kita. Jadi, kendalikan pikiran kita. Gimana caranya? Ini ya. Kita lihat ya. Pikiran kita akan mempengaruhi emosi kita. Itu jelas ya. Kalau pikirannya positif, maka emosi positif muncul. Pikiran negatif, emosi negatif muncul gitu ya. Ini kendalikan dalam pikiran kita. Maka tadi kan kendali dalam diri kita ya. Kedua, nanti pengaruhnya kepada verbal kita, kata-kata kita. Kalau kita negatif emosinya, maka emosi negatif muncul ya. Kata-kata akan negatif. Lalu tindakannya negatif, kebiasaannya negatif, dan seterusnya. Kalau kita nggak bisa kendalikan. Jadi kata kunci pertama adalah kendalikan pikiran kita terhadap stimulus apapun juga. Orang luar boleh ngomong negatif, tapi kita olah kembali supaya bisa keluar positif. Tetap jadi positif outputnya. Nah inilah semangat optimisme. Apapun stimulasi ke dalam pikiran kita, mau berita negatif sekalipun juga, kita wajib mengolah. Dan keluarkan itu dalam bentuk positif. Misalnya, ada orang mengatakan pasar lesu. Nah, kan ya. Oke, kita tanya lagi, lesu yang mana? Kenapa lesu? Faktornya ada dua, dari pasarnya atau dari kitanya yang nggak mau jualan gitu ya. Nah, atau teknisnya dan seterusnya. Nah, ini semangat-semangat itu yang harus kita bangun terus-menerus. Jadi, apapun stimulasi dalam diri kita, mulai 2016 ini, karena kita sudah yakin, punya optimis kita tinggi, maka wajib kita outputnya itu jadi keluar jadi kita positif. Kenapa tadi? Karena kita percaya pada Tuhan. Percaya karena kita suka belajar. Kita belajar terus, mencari terus yang baru. Kenapa tadi? Sudah bekalnya udah kuat ya. Sekalian ya. Apalagi di sini. Nah, kalau kita terjebak negatif sudah repot di sini ya. Terjebak namanya mental block di sini kan ya. Punya perasaan buruk tadi ya. Oh, kalau kita negatif banyak alasan, malas, takut, rendah diri, dan seterusnya. Atau berikutnya apa? Kalau kita nggak bisa kendalikan, pikiran kita akan terjebak namanya konsep diri kita ya. Nggak punya citra diri, nggak punya harga diri gitu ya. Nah, sekali lagi, kita lah yang mengendalikan pikiran kita. Kalau kita punya agama, kita bersama Tuhan. Bisa mengendalikan pikiran kita. Jaga. Dengan terus membaca kitab suci tadi ya. Ayat suci. Bahwa kita punya optimisme tinggi. Nah, dari sini nanti kita akan bisa mengendalikan cara kita berkomunikasinya ya. Pengaruh sini. Kalau kita positif, maka akan positif juga. Nah, tetap pendekatannya secara spiritual, lakukan visualisasi dan afirmasi kita. Supaya apa? Bisa mencapai sukses di 2021. Time to win back 2021. Nah, perlu semangat yang kuat. Ya. Nah, di sini stop mental blocking, negative thinking. Apa tadi mental blocking tadi? Contoh kata-kata negatif. Jangan ikut-ikutan, gitu ya. Bilang negatif, prasangka buruk. Boleh, apa saja banyak alasan nih ya. Ini pikiran negatif di sini. Stop yang mental block di sini ya. Semangat terus ini, jangan tentang kekalahan, berbicara tentang harapan, keyakinan, kepercayaan. Ini bicara di sini, bicara optimisme. Optimis di 2021. Jadi mulai hari ini bisa lihat, setiap ketemu meeting-meeting di tempat kerja Anda, selalu mulai membuat yel-yel. Yel-yel optimis. Misalnya tadi kata-kata apa? Time to win back 2021. Waktunya untuk merebut kembali 2021. Merebut target kita gitu ya. Jadi usahakan jangan lagi bicara hal negatif, tapi temukan hal positif. Jadi bila perlu apa? Kalau Anda meeting, coba Anda menggunakan teknik namanya decision making model plus minus gitu ya. Temukan dulu lebih banyak plus-plusnya company Anda. Gitu ya. Lalu apa langkah-langkah berikutnya? Supaya kita bisa menghantam namanya mental block. Karena ini apa? Kalau Anda terjebak mental blocking, maka akan Anda terjebak ke dalam namanya pesimisme. Pesimis ya, hidup kasihan ya hidup ini ya. Ya stop ya negatif tadi. Nah, gimana caranya?
Nah, teman-teman, caranya gimana sih? Oke ya. Nah, ini pertama berarti ini Anda start dari belief dulu. Jadi optimisme itu, ini penting ya, nanti kan tadi harapan sesuatu gitu ya, yang Anda yakini. Wah, itu harapan. Jadi pertama harus dulu punya belief dulu. Apa belief Anda terhadap pertama diri Anda dulu? Apa belief Anda terhadap diri sendiri? Tadi ya peran diri sendiri dan internal diri Anda. Apa belief Anda terhadap profesi Anda? Kedua apa? Apa belief Anda tentang corporate Anda? Apa belief Anda tentang situasi makroekonomi Indonesia? Apa belief Anda terkait dengan mikroekonomi Indonesia? Tergantung belief, tergantung keyakinan Anda di sini. Ini modal pertama. Teori dari teori NLP ya. NLP di sini. Pertama, belief. Apa sih belief? Sesuatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat itu merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dia telah mencapai kebenaran. Nah, apa yang diyakini? Ya, tadi kan ada belief aspek agama, spiritual ya. Percaya kepada Tuhan sesuai dengan awal agama kita masing-masing. Belief per Tuhan. Karena tertulis dalam kitab suci, lalu saya yakini, saya percaya gitu ya. Baik teman-teman yang Muslim, yang Kristen, yang Buddha, Hindu, atau Konghucu gitu ya. Semua punya belief. Itu belief spiritual. Ternyata Anda juga wajib membangun namanya belief yang terkait dengan profesionalisme Anda. Apa belief Anda? Apa optimisme Anda? Harapan Anda di sini. Nah, itu PR ke berapa? Ke 5, ke 6 ya. Ke 6. Apa belief Anda? Coba Anda tulis dulu. Anda percaya dengan diri Anda? Nah, ini kan ya. Yakin dengan diri Anda bergerak? Iya, Pak Johnson, saya yakin. Kenapa? Udah belajar, Pak. Saya punya tekad belajar. Membaca buku. Sudah baca buku nih, sekian lama saya pungin. Karena saya juga belajar, maka saya yakin saya bisa punya ide baru, bisa punya pengetahuan baru dan seterusnya. Saya yakin, saya percaya. Saya belajar. Makanya Anda yakin, misalkan Anda belief, misalnya Anda percaya sama saya nggak waktu saya berikan training ini? Dan membaca buku yang baru, berarti Anda melakukan sesuatu hal yang baru. Boleh dari apa saja. Nah, pertama, bangun dulu belief Anda. 2021. Boleh belief secara spiritual, boleh. Contoh, saya percaya kepada Tuhan akan menyertai hidup saya di seluruh tahun. Dan saya selalu sukses bersama Tuhan. Itu pertama, belief secara spiritual. Kedua, belief secara profesional. Saya bisa bekerja. Kalau saya bekerja, profesi saya ini profesi yang sangat diperlukan oleh company. Lalu belajar apa? Belief terhadap kompetensi. Wow, itu keren ya. Nah, ini tuh sekalian dia, belief pertama. Jadi belief itu bukan hanya agama ya. Banyak faktor, belief kita. Nah, dari belief, baru dia kedorong dalam bentuk value. Nah, jelas ya. Kalau di company, belief-nya ini equal ya. Setara dengan namanya visi company. Coba cek visi company Anda. Harusnya nih dengan era sekarang kekinian begitu sekalian ya. Tentu harusnya, terus sekalian visi Anda harusnya disesuaikan kondisi saat ini. Optimisme muncul di dalam visi corporate Anda. Harus itu. Contoh gitu ya. Contoh tadi kan, time to win back. Waktu merebut kembali. Nah, itu kan masih belum jelas ya. Berapa yang mau saya rebut? Contoh kalau kita perang gitu ya, kita diserang, negara kita dikuasai itu wilayah, misalnya kita Jakarta dikuasai oleh musuh gitu ya. Anda menyingkir sementara ke Bogor. Tapi punya visi jelas kan ya. Time to win back, satu untuk merebut kota Jakarta kembali sampai pesisir pantainya. Itu jelas banget. Ada targetnya, objektif. Nah, makanya belief itu equal dengan visi corporate Anda. Cek visi company Anda. Memberikan semangat nggak? Yakin nggak rohnya di situ? Spiritnya corporate. Cek. Kalau kurang bagus, usul ke company. Tolong dong di visi itu punya jadi belief-nya semua karyawan. Time to win back 2021. Oh, itu ya keren ya. Nah, setelah punya belief, nah ini kan baru sifatnya kan baru imajinasi dan pikiran konsepnya gitu ya. The big picture-nya gitu. Nah, baru punya value. Value apa? Jadi value itu apa? Lebih mengarah kepada kode moral, etika yang menjadi penentu apa yang sebaiknya dilakukan. Values-nya. Kode-kode etik moralnya gitu ya.
Nah, contoh di company, bekerja value-nya apa? Bekerja jujur, disiplin. Nah, itu value-nya kan gitu ya, etikanya, disiplin. Saya datang kerja setengah jam sebelum jam kerja, bukan setelah setengah jam setelah jam kerja gitu ya. Value itu belief-nya. Nanti itu kalau sudah action-nya kan nanti dalam bentuk behavior. Nah, value nilai-nilai company itu disebutkan namanya corporate value. Tapi ingat ya, tadi saya membandingkan dua, ini pribadi, ini corporate. Ya, jadi pribadi harus punya juga tadi, punya visi hidup Anda apa? Punya belief Anda apa? Terhadap tadi kan, kalau saya pilihkan 4 ya. Ada belief terkait spiritual, ada secara personal Anda, secara sosial Anda, dan secara profesional Anda. 4 ya, ini secara pribadi Anda. Lalu secara corporate, apa beliefnya? Visi company. Anda masuk ke company. Cocok nggak beliefnya dengan Anda? Nah, ini banget ya. Makanya kalau saya rekrut orang, saya tanya dulu apa belief Anda dalam hidup ini. Karena saya perlu orang-orang yang penuh optimisme. Gitu ya. Nah, baru company membuat namanya value. Value-nya dalam diri Anda apa saja nih value-nya? Jujur, fight, spirit, dan seterusnya. Muncullah corporate value. Itu cara muncul gitu ya. Makanya belief itu ditopang dengan value-nya. Value kita gitu ya, corporate value, kode etik. Ditulis tuh. Ditulis. Jadi jangan cuma value jujur. Jujur itu apa sih? Bagaimana menerjemahkannya gitu ya. Clear. Lalu di sini setelah muncul value, baru apa attitude yang kita munculkan. Jadi cara seseorang mengekspresikan atau menerapkan keyakinan dan nilai-nilainya dalam disiplin melalui perkataan dan perilaku. Nah, baru apa? Dari cara berpikir dan cara berkata-kata dulu sini. Nah, baru jadi behavior, perilaku kita ya. Tindakan dibuat oleh individu, oleh sistem dan seterusnya, supaya apa? Bisa sampai kepada tujuan. Lalu muncullah karakter di sini ya. Nah, ini teori misalnya teori namanya NLP. Jadi teman sekalian, bagi kita di sini, setiap profesional, bangunlah kembali value Anda. Apa belief Anda? Kedua, Anda punya value nggak? Jangan dipaksa oleh perusahaan dulu. Lalu Anda masuk perusahaan, value-nya gimana? Misalnya contoh ya, saya berapa kali saya tolak masuk company satu perusahaan, ketika value-nya beda dengan value saya. Contoh ya, misalnya company di bidang marketing gitu ya, menghalalkan segala cara. Gimana caranya bisa tembus produk kita di company ini? Menggunakan segala cara. Dan ternyata saya perhatikan di situ segala caranya artinya apa? Ada yang bertentangan dengan value saya secara spiritual. Saya tolak. Berarti saya pada situ saya punya value jelas. Jadi saya bisa memilih company sesuai nggak value dengan value saya. Kenapa? Tadi kan ada dua ya. Ada value pribadi saya, ada value secara corporate. Matching nggak saya? Gitu ya. Nah, ini kejelasan ya, karena saya optimis dalam hidup ini. Nah, Anda pun juga harusnya punya seperti itu, punya value, punya attitude, punya behavior, punya karakter yang kuat. Supaya apa? Menopang optimisme Anda. Jadi optimisme ini bukan muncul sendiri gitu ya, dia ditopang, kan dia harapan gitu ya, ditopang dengan ini value Anda. Dan juga attitude Anda di sini. Dan juga perilaku Anda. Nah, oke ya, teman-teman sekalian. Baik, jelas di sini ya. Jadi bangun value Anda, belief Anda, apa yang Anda percayai dengan 2021 ini? Gimana diri Anda? Gimana market? Gimana corporate Anda? Percaya nggak corporate Anda untuk bisa twin back 2021? Percaya nggak? Itu bisa kelihatan dari visinya Anda, company. Pas muncul di situ. Kedua, punya value nggak company ini? Bergeraknya. Atau mengalami segala cara. Bertentangan nggak dengan value saya secara aspek spiritual kita, dan seterusnya. Lalu secara attitude gimana? Behavior kita gimana? Nah, ini semuanya teman-teman, nah disinilah akhirnya company itu membuat namanya buku. Buku kode etik. Nah, ini nanti ditulis ya. Jadi jangan hanya satu kata doang. Oh, saya ngeliat beberapa company cuma tulis jujur, disiplin, tapi penjabarannya nggak jelas. Harus sampai pedoman perilakunya, pedoman attitude-nya muncul. Akhirnya jadi buku. Kuat gitu ya. Nanti jadi karakternya. Nah, ini supaya apa? Supaya optimisme ini jangan hanya sekedar wacana gitu ya. Clear and clean, jelas semuanya. Bisa kita capai dan terukur. Oke ya. Nah, teman sekalian, sudah jelas punya belief, nanti PR berikutnya teman-teman punya belief. Jangan nunggu company ya. Anda sendiri buat sebagai profesional. Yang bisa menopang namanya optimisme Anda. Nah, lalu gimana dong setelah jelas kuat fundamental kita, bagaimana kita berprestasi di 2021. Impossible menjadi possible. Impossible-nya dibuat. Jadi mungkin semuanya gitu ya.
Situasi boleh apa saja, gitu ya. Tapi kita punya optimisme kuat. Kenapa tadi? Karena kita secara kompetensinya kuat. Kedua, Anda percaya pada Tuhan juga. Anda percaya kepada pasar dan seterusnya. Diri Anda kuat banget. Jalankan, action, udah. Kalau belum tercapai, improve lagi, cari lagi, belajar terus. Sampai kapanpun juga. Nah, disinilah kenapa Anda menjadi semangat atau tidak semangat. Tergantung dari belief Anda. Kedua, tergantung apa yang Anda butuhkan dalam hidup ini. Nah, teori Maslow muncul. Kalian ya. Sekali lagi ya, teori Maslow muncul untuk menopang optimisme kita. Apa nih supaya optimisme Anda terus terbakar? Spirit kuat banget gitu ya. Nah, disinilah pertama Anda harus memahami konsep motivasi di sini ya. Nah, penggerak kita ada 5 variabel dalam segi motivasi. Ada secara fisikal, safety, security, love, balance, self-esteem, dan juga self-appreciation di sini. Nah, di sini apa artinya? Anda punya optimisme, kenapa? Anak, istri Anda, keluarga Anda butuh makan. Maka Anda punya optimisme. Kebayang nggak kalau bapak-bapak di sini nggak semangat cari duit, nggak semangat kerja, Anda PHK, gimana anak Anda? Makanya Anda didorong di sini oleh optimisme secara fisikal. Mau tidurnya, makannya enak, tetap semangat sih. Nah, inilah pendorong utama, kebutuhan dasar. Lalu yang kedua, kebutuhan rasa aman. Saya punya tabungan dong, rasa aman ya, punya asuransi, segala macam ya, punya payung lah untuk melindungi gitu ya. Safety and security, kebutuhan kedua. Kalau Anda sudah fisik tercukupi, kebutuhan kedua naik. Kebutuhan ketiga dari Maslow, yaitu love, saya butuh dicintai, diterima, dihargai oleh lingkungan, supaya saya eksis di media sosial, eksis di tengah keluarga besar, keluarga kecil, dan seterusnya. Kenapa? Saya punya duit, material, punya kebaikan-kebaikan, banyak lagi gitu ya. Lengkap, saya akhirnya di love belum. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu jangan pelit-pelit ya kasih tanda like ya kepada orang-orang di teman-teman di Facebook, itu kebutuhan dasar tuh. Termasuk kebutuhan love and belonging. Kasih komen aja gitu ya, jangan pelit-pelit ya. Nah, begitu kebutuhan dihargai, penghargaan. Lalu kebutuhan, nah di sini teman-teman kita lihat ya, dari teori motivasi di sini ada 2 kelompok ya. Ada extrinsic, ada intrinsic. Nah, kebutuhan fisik ini, safety, security, belonging ini termasuk kategori kebutuhan namanya extrinsic. Ya. Karena diawasi oleh istri, keluarga, anak, maka Anda semangat kerja. Punya optimis terus. Papa, mama, semangat ya, optimis semuanya. Aku butuh uang buat kuliah, buat sekolah. Wah, semangat Pak. Wah, itu optimisme karena dorongan dari extrinsic. Lalu kebutuhan rasa aman, security, dan seterusnya. Wah, love and belonging, dan seterusnya. Nah, ini 4 aspek ini umumnya digerakkan oleh faktor dari extrinsic, luar diri kita. Nah, yang mana yang bagus? Yang ideal di sini, yaitu aktif sendiri. Ini disebut sama passion kita. Nah, saya penggerak yang disebut kategori sini penggerak intrinsik. Ini saya mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu karena saya memang bahagia di sana. Saya mencintai hal tersebut. Saya menyukai hal tersebut. Jadi itulah pembuktian saya, aktualisasi diri saya. Inilah saya. Jadi kepada intri saya, pribadi saya tampilkan saya suka ini, lakukan ini, dan seterusnya. Nah, jadi di sini optimisme tergantung juga faktor jadi pendorong dalam diri kita. Nah, jadi apa yang Anda butuhkan? Kadang-kadang optimisme itu memang didorong dari faktor luar diri Anda, ekstrinsik. Tapi juga yang keren apa? Dari dalam diri Anda sendiri sudah siap. Baru Anda lebih optimis, itu lebih keren. Salah nggak Pak kalau istri? Ya situasional gitu ya. Ya kita bolehlah pakai dulu ya, karena ekstrinsik, karena anak istri kita bertanya terus untuk uang macam-macam, maka kita punya optimisme, kerja keras terus ya, sebagai seorang sales, sebagai production, sebagainya gitu, semangat. Udah ribut yang punishment di sini. Nah, itu optimisme di 2021. Semangat. Gitu ya. Jadi faktor motivasi lebih real di pendorong kita. Coba cek apa saja membuat Anda punya optimisme di sini. Nah, periksa di sini apa kebutuhan fisik Anda, apa kebutuhan di sini. Nah, ini bisa menjadi bentuk-bentuk variabel membuat Anda lebih optimis menghadapi 2021. Tapi kalau Anda cuek sama hal ini, ya akan terjebak, siap-siap terjebak dalam pesimisme. Tapi kalau Anda clear semuanya di sini, jelas banget dan dibuat terukur, ini ya, apalagi dimuncul dalam bentuk goal setting, ini lebih keren ya. Goal setting, saya butuh makan, butuh ini, semuanya di sini ya. Nah, disitulah menjadi kita optimis. Gimana caranya memenuhi kebutuhan tersebut? Saya optimis, saya bisa bekerja, berkarya, berbisnis segala macam dengan baik.
Saya akan hadapi semua tantangan itu gitu ya. Dan saya tidak takut menghadapi kehidupan 2021. Time to win back 2021. Jangan lupa Anda menjadi siapa? Jadi inspirator, inspirasi kepada bawahan Anda, memunculkan optimisme, mendorong anak buah Anda. Karena memang Anda kalau leader itu sebagai faktor ekstrinsik dari luar, mendorong tim Anda. Makanya saya bilang, kurangi marah-marah. Stop marah-marah. Anak buah kita, tim kita butuh ide. Nah, oleh karena itu kita sebagai leader wajib belajar untuk memberikan informasi baru. Oh gitu. Semangatnya seperti itu. Kenapa Anda punya optimisme di situ? Faktor ekstrinsika atau intrinsika? Kalau ekstrinsik memang terpaksa ya, karena situasi didorong. Tapi kalau kerennya Pak, dari diri Anda sendiri. Saya orang profesional. Saya profesional. Saya dianugerahi Tuhan hikmat pengetahuan, saya bisa fight di 2021 ini. Dan saya sukses akan memberikan dampak kepada siapa? Kepada perusahaan saya, kepada keluarga saya, dan semua aspek saya bisa tolong. Saya bisa menderma, saya bisa memberikan sumbang ke panti asuhan. Saya terus bisa menopang orang-orang yang sedang kesulitan akibat pandemi ini. Keren kan ya? Nah itu optimis kita gitu seperti itu. Itu menjadi memang tidak mudah ya. Ini baru minggu pertama ya, oke, cara itu bisa minggu kedua sih ya. Minggu kedua, di Januari. Kesempatan kita untuk menuliskan apa yang menjadi tantangan kita. Membuat goal setting Anda. Goal Anda wajib dibuat supaya ini menjadi semangat Anda, menjadi pencerahan buat Anda bahwa Anda hidup ini punya peran yang banyak. Peran spiritual. Anda punya optimisme bahwa Tuhan itu baik. Punya keinginan untuk beribadah secara konsisten gitu ya, nggak bolong-bolong. Mau sholatnya kah semua kah gitu ya. Mau menyelesaikan kitab suci itu lalu saya praktekkan gitu ya. Saya terapkan. Khatam berapa kali, prioritas seperti itu ya. Lalu saya mau ibadah haji atau ke tanah suci. Nanti jangan lupa ya tunggu pandemi selesai ya. Selesai seperti itu ya. Lalu lain-lain apa lagi? Spiritual. Saya mau menderma. Waduh, banyak banget. Ini peran spiritual kita. Ini faktor penggerak kalau buat saya yang pertama di dalam membangun optimisme. Percaya pada Tuhan. Yang kedua, peran sosial. Saya punya tanggung jawab keluarga. Saya mau menolong keluarga saya, memberi rumah, memberi pendidikan pada anak sebelum semuanya. Untuk keluarga besar, untuk orang tua kita, siapapun gitu ya, untuk komunitas, untuk santunan panti asuhan. Saya mau menolong pada orang di sini. Ini juga menjadi pendorong kedua yang menyangkut aspek optimisme. Saya menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi saluran kemurahan bagi siapapun di sosial saya, tetangga dan semuanya. Yang ketiga, saya sadar saya punya seorang pribadi, personal. Saya mau jaga kesehatan saya. Optimisme di dalam menjaga kesehatan. Pola makan, pola tidur, semuanya, pola istirahatnya. Teman-teman, saya baru baca juga beberapa referensi ya. Untuk minum air itu ternyata, ya kalau mungkin Anda sudah lihat juga beberapa video-video ya. 30 cc per kilogram tubuh Anda. Tadinya kan, kita minum 1,5 liter, 2 liter. Nggak jelas ya. Ternyata saya dapat informasi dari berbagai literatur gitu ya. 30 cc per berat badan untuk melawan COVID. Jaga tubuh kita dengan minum air yang sesuai dengan komposisi tubuh kita tersebut. Kedua, tidur, istirahat yang cukup. Selain tadi pola makan yang baik ya. Vitaminnya. Oh ya, vitamin teman-teman yang nggak, bisa bukan promosi ya. Teman-teman yang kurang berjemur, itu ada vitamin yang sekarang banyak laku keras, yaitu vitamin D3 ya. Mereknya macam-macam. D3, kalau Anda banyak aktivitas di luar, sekalian ya, ini teman-teman yang banyak aktivitas di luar, D3 yang 1000 mg. Nah, lalu juga tetap olahraga, lalu kompetensi tadi belajar, saya baca buku berapa halaman? 10 halaman per hari, 30 halaman, jangan lupa di sini ya. Jangan lupa membuat hati senang, bahagia. Nah, yang disebutnya di sini me time. Waktu Anda dalam sini Anda. Mau apa saja boleh. Yang penting Anda bisa menikmati, bisa rileks Anda ya. Di sini. Peran personal Anda. Baru yang paling tinggi ini peran profesional ya di sini ya. Gimana kalau itu terhadap KPI Anda? Jadi bukan dari perusahaannya, Anda sih punya target. Punya penghasilan berapa? Mau jabatan apa? Bonusnya mau berapa? Kekayaan Anda mau berapa? Di sini tergantung. Makanya ini penting banget bagi HRD ketika merekrut karyawan utama sales, tanya ini. Kalau mereka nggak jelas, langsung aja usir. Karena nggak jelas visi hidupnya gitu ya.
Oke ya, sekalian ya. Ini contoh. Jadi Anda wajib membuat ini tadi. Jadi peran yang keberapa nih ya? Peran tugas ke-7 kapan ya? Sekalian ya, silakan ya. Nah, setelah Anda tahu semua, mari kita beraksi. Mari kita hadapi 2021. Time to win back. Time to win back 2021. Kita kebut kembali 2021. Kalau kemarin kita sudah berhasil, kita akan jauh lebih bagus lagi 2021. Lebih sukses. Dan akhirnya apa? Kita optimis, ya, mengembangkan diri, ide baru, dikembangkan terus, dan hati-hati dengan jebakan metal block, kembangkan terus. Lalu motivasi diri Anda secara sesuai dengan goal setting Anda, buat, jangan lupa di sini, mau membangun kecintaan kepada profesi dan seterusnya, butuh dengan ide baru. Baik, teman sekalian, demikian materi training saya. Lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah boleh berpartisipasi. Semoga dengan sharing saya ini bisa memberikan, memberikannya PR tadi banyak banget PR-nya ya. Mohon maaf ya kalau ada PR banyak ya. PR-nya silakan diterapkan, lalu disosialisasikan teman-teman sekalian, dibagi lagi ilmunya, jangan diem sendiri gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you. Sekalian kalau mau lihat YouTube saya bisa Bu ya. Kita sudah di YouTube. Bisa dilihat YouTube saya banyak materi sensitif ya. Terima kasih.